نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا علما وهدى وتقى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberi kita nikmat taufik sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke musalla ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab setiap langkah kaki yang kita langkahkan. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu juga mengangkat derajat kita, meninggikan kedudukan kita di hari kiamat kelak dengan sebab setiap langkah yang kita langkahkan untuk salat maghrib pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan, dan Allah selalu memberi kita hidayah taufik untuk istiqamah beribadah, melakukan amal saleh, mengerjakan ketaatan, menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamah. Dan mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin bi kalami Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin lil 'Allamah al-Imam Abil Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu taala. Dan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berada pada bab yang ketiga dari kitab Tanbihul Ghafilin bi kalami Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yaitu bab tentang siksa kubur dan betapa dahsyat dan sakitnya siksa kubur. Kemarin pada perjumpaan minggu yang lalu kita diajak oleh Al-Imam Abu Laits rahimahullahu taala untuk membaca satu hadis di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dan menerangkan bahwa penyebab manusia banyak disiksa di dalam kubur itu adalah urusan mengahit. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang mengahit yang menjadi penyebab terbanyak siksa kubur itu, kikuan beliau, tanazzahu anil baul, bersih-bersihlah kalian dari al-baul, air kencing atau banyun kahit.
Hantamaya nyoho oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berasih-berasih. Kemudian beliau menjelaskan kekuatan beliau, fa inna ammata adzabil qabri minhum. Karena kebanyakan siksa kubur, kebanyakan azab kubur itu dari tidak bersih buang air kecil. Itu menyebabkan banyak orang di dalam kuburnya ketika ia mati nanti disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu untuk betul-betul kita perhatikan, betul-betul untuk kita perhatikan, dan ketika kita buang air kecil jadi mengahit, berusaha berupaya untuk berasih-berasih. Mikeh hindai titisen imbit mendek lalu duruh hindai intan sembahyang, maka tidak sah sembahyang. Dan itu tadi disebutkan dalam hadis yang tadi kita sampaikan, menyebabkan banyaknya orang tersiksa dan diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur mereka. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan masih dalam bab yang sama, yaitu tentang siksa kubur dan betapa dahsyatnya siksa kubur tersebut. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم أربعا: العبث في الصلاة واللغو عند القراءة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر. Diriwayatkan, kata Al-Imam Abu Laits rahimahullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis bahwasanya beliau bersabda, kikuan Nabi, sesungguhnya Allah tidak menyukai dari kalian itu empat perkara. Empat perkara itu tidak disukai oleh Allah, tidak ingat tuju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau diberitahu tidak disukai oleh Allah, berarti kita harus berusaha, berupaya untuk menghindari empat hal ini dan menjauhinya. Apa saja empat perkara yang tidak disukai oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Kata beliau, yang pertama, al-abath fi shalah, melakukan perbuatan sia-sia di dalam salat. Arek begerek misalnya. Tapi kalau nak begerek ka tame mara begerek nak dijelasan oleh para ulama fikih, termasuk dari pembatal sembahyang, bukan lagi termasuk perbuatan sia-sia itu, tapi termasuk perbuatan yang merusak sholat. Kadang-kadang ada, kalau si Arab rancak menggawi itu, sambil sembahyang hakacak jenggota. Kah merasa apa sambil mengacak jenggota itu? Jadi jenggota kan panjang ya, hawi ya kakai. Uang sembahyang Allahu Akbar. Jadi sambil sembahyang imam sambil bacaan dia sambil mengerakup jenggota, karena itu salah. Kareh kadang-kadang haluli indah gawi itu perbuatan yang sia-sia di dalam sholat. Termasuknya ketika sembahyang teh ari begoyangah. Dulu itu diceritakan para sahabat, jangankan di dalam sholat, ketika Nabi sedang berada di majelis, ketika mereka sedang berada di majelisnya Nabi saja, itu disebutkan ka'anna fi ru'usinat thair, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Artinya sama dengan batang kayu mida begerekin. Sampai burung teh kalau tingkep yo. Amun begerek teh kan burung mida bahaya tingkep goyang gitu kan. Hadari burung. Artinya ketika para sahabat mengatakan seakan-akan di atas kepala kami itu hinggap burung, sakit teh kailen teh mida singgerekanen pada ukan elen mondok, pada ukan elen mending. Ete hanya si hadapan Nabi, apalagi sembahyang si hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si hadapan Allah Subhanahu wa taala, mida tapi are gerek, mida tapi are mahawi sesuatu nang sia-sia. Perbuatan-perbuatan nang mida termasuk gawian sembahyangin. Kadang-kadang ada aja nang gawi aya melingas lah kan tahu, melingas lah sambil hapangain kah. Walaupun melingas teh tidak termasuk perbuatan yang membatalkan sembahyang, melingas dengan tukuluk wae, tapi itu makruh hukumnya, tapi tidak membatalkan sholat, tapi itu termasuk abath, perbuatan sia-sia. Entah apa merek baju loha,
Hendak memilih ya jadi sembahyang kan itu merek tapih, itu perbuatan sia-sia, mengurangi pahala sembahyang walaupun tidak sampai pada membuat sembahyangnya menjadi tidak sah. Nah, itu yang pertama yang tidak disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, al-abath bis shalah, melakukan hal sia-sia di dalam salat. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal laghwa 'indal qiraah, melakukan perbuatan lagu, perbuatan sia-sia aja ketika membaca Al-Qur'an. Lagi baca Al-Quran dengan mengimbing mushaf Al-Quran, buku Al-Quran. Benteng jalanan tahu hajumput HP, baca HP. Karena pernah sadang saya andakan dari HP baca Al-Quran. Nah, itu perbuatan lagu, sia-sia. Perbuatan sia-sia. Kalau baca Al-Quran, khusyuk-khusyuk baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya sebatas dibaca, tapi ditadabburi, direnungkan isinya, dan difahami kandungannya. Dan itu tidak kawain sambil hagawi yang lain. Sambil hagawi yang lain. Lenge silaya Al-Quran, silaya HP, atau kadang-kadang silaya tasbih. Sambil baca Al-Quran sambil bertasbih hampir kisah. Jadi perbuatan sia-sia ketika membaca Al-Quran, perbuatan lagu ketika membaca Al-Quran itu juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, warrafatha fis shiyam, kata-kata kotor dan jorok ketika puasa. Nyame tidak terjaga ketika puasa, menyebut kalimat-kalimat yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang harise, kalimat-kalimat yang kotor, itu juga dibenci oleh Allah Ta'ala, dan itu mengurangi pahala puasa, mengurangi pahala puasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat kata Rasulullah, yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala dari kalian, dari kita ini, dari hamba-hambanya, wadhahika 'indal maqabir, tertawa ketika di kuburan. Padang uluh mate sempit beda tawe, harusnya kan si bentok kuburan teh ingat mate, ingat bahwa seorang ton kareh teh menyusul nang pahami saya betejek. Jadi ketika ingat mate teh stop halu tawe. Kalau si kuburan masih sempit tawe, artinya beda ingat mate, apalagi si lain pada kuburan, apalagi mun si pasar beda harapannya ingat mate. Amun si tenteng lepun uluh mati, bidingan mati, bentuk kuburan dah sambil tertawa bi. Bahkan kadang-kadang teh sambil mondok kunjun atang kuburan. Ada nang sambil berokok bi masih bekisah kabun, bekisah serangan walet, bekisah dunia. Si bentok uluh mati. Harusnya momen si bentok uluh mati teh akan mengingat kematian. Ete nasihat ki Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi pemberi nasihat untuk orang yang hidup. Imanga bebuah nang itah maagaha marak kuburan nang hanyar mate itu nang imanga lubanga ibayangan huang ate bahwa suatu saat giliran itah nang ihawian uluh lubang inamean uluham jenazah marak huang lahat. Imanga imbayangan huang ate itah bahwa suatu saat kareh giliran itah nang ihandak uluh si huang lubang itu, si huang lahat itu ingepak uluh talin kapaya imbuka lu hamba manga imbayangan dan irenungan bahwa suatu saat kareh giliran itah nang sama ete pasti dumah waktu ya. Lalu tidak sempit amidah tetawe, mun sempit tetawe berarti tidak ingat bahwa seorang pun akan menyusul. Masalah hati itah kan berpikir masih tahi ibihindai dari nang yagah itah teh berpikir bahwa giliran itah tahi ibi, padahal tidak ada nak kau menjamin bahwa giliran itah tahi buah dapit giliran itah andau tun mahagah uluh dapit tahu itah nang niagah uluh hindai. Nah, makanya mengambil nare itu nasihat sehete merenung, membayangkan bahwa suatu saat kareh giliran itah mida sempetin tetawe, mida sempetin tetawe. Kalau si kuburan masih sempet tetawe, dan apalagi si selain kuburan. Mida sekedar tetawe hindai mun selain kuburan teh tekial-kial terbahak-bahak. Jadi Allah tidak suka kata Rasulullah. Allah benci dari kalian itu selain yang tiga tadi disebutkan oleh beliau, yang keempat adalah tertawa di kuburan. Tertawa di kuburan. Itu momen itah merenung
momen itah membayangkan bahwa itah mati jakare, momen itah membayangkan giliran itah nang i gotong uluh mara kuburan, i namean uluh mara lubang, i azanan uluh, i bacaan uluh yasin, momen membayangkan giliran itah inalqin uluh kare beda sempetan betawe nah jadi semete itu ya kawan Rasulullah. Jadi epatun harus ilihi epatun harus inejau, berbuat sia-sia dalam sholat, berbuat sia-sia ketika membaca Al-Quran, berkata-kata kotor dan jorok ketika puasa, dan juluman di bulan puasa kan jaga nyame, karena memang salah satu tujuan puasa itu adalah untuk mendidik lisan, mendidik mulut supaya tidak banyak berkata-kata, apalagi berkata-kata yang tidak bagus. Kemudian yang terakhir tadi tertawa di kuburan. Kalau perlu menangis di kuburan teh, menangis mengingat mati. Waruya an Muhammad ibn Sammak annahu nadhara ila maqbaratin faqal la yaghurrannakum sukutu hadhihi al-qubur fama akthara al-maghmumina fiha wa la yaghurrannakum istiwa'ul qubur fama ashadda tafawutahum fiha. Telah diriwayatkan dari Al-Imam Muhammad ibn Sammak bahwasanya beliau pada satu hari memandang kuburan, mandam marak pekuburan. Imam Aweh Muhammad ibn As-Sammak radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah. Jadi beliau memandang kuburan, lalu ketika memandang kuburan teh beliau menyampaikan satu nasihat luar biasa kepada yang ada di dekat beliau, orang yang hadir ketika itu. Ikuan beliau, la yaghurrannakum sukutu hadhil qubur, jangan kalian tertipu dengan diamnya kuburan-kuburan ini. Hantamen fama aktsaral maghmumina fiha, alangkah banyaknya yang sedang berduka cita di dalam sana. Kan kuburan teh sunni mah imang teh sunni mah dia. Cuman sih huang akan hikon Al-Imam Muhammad bin Sammak are nang berduka cita, are nang kepehe, are nang karena humban malaikat. Hunju ya teh tenang bi. Bida ada nare tidak paham bisa tebalang tepelanting. Bida dia, bida paham bisa sama itu ya. Nang soleh kah, nang umbuy kah? Ya paham bisa tetap betajak nih si hunjun kali itu memang abah hunjun. Cuman gikon beliau si penda, alangkah banyaknya orang yang duka cita di sana. Alangkah banyaknya orang yang sakit di sana. Alangkah banyaknya orang yang kena siksa di sana. Maka gikon beliau jangan tertipu dengan diamnya kubur-kubur yang kita lihat itu. Penggite mah suni deh. Sihuang kane bermacam-macam. Ada nang kana pelasah malaikat, ada nang kana humban malaikat, ada nang kana macam-macam. Pokoknya dinyiksa oleh malaikat sesuai dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat ketika belum buang dunia. Maka ikon beliau memangak kuburan, elak tertipuan dengan hinip kuburan teh. Elak tertipuan dengan suni kuburan teh. Kita kan kadang-kadang tertipu, oh bida nenek, mangga behunjun bida nenek. Coba insan rusuk uang penda kan nih. Nah meh huang akan nih. Nah meh huang atau terumpak uluh nang asal ya hadepan uluh marah kiblat kan ketika meninggal ya hadepan uluh marah kiblat. Ada nang hanyar menjadi petame ada hadepan marah kiblat ketika dibongkar itu sudah membelakangi kiblat. Dan itu banyak disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Al-Imam Az-Zahabi mengisahkan ada salah seorang pelaku dosa itu ia lapor kepada seorang khalifah ketika itu Abdul Malik bin Marwan. Wahai Amirul Mukminin, kula tu nare dosa. Dosaku ketujuh menabuk kuburan. Jadi gawe itu menabuk kuburan. Cuma kula tu menabuk kisah dengan dika. Selama profesi kula hatabuk kuburan, maksud hatabuk kuburan teh uluh jadi kuburan menabuk ke bahasa anda. Selama kula berprofesi menabuk kuburan uluh hate, kula are tarumpak uluh nang mida menghadap kiblat. Tapelanting bau ya marah arah timur. Kan kiblat si barat. Mida menghadap kiblat mau menalikut kiblat. Imulas malaikat rupa marah timur kan bau ya. Makanya jangan tertipu ikon Al-Imam Muhammad bin Sammak dengan diamnya dan sunyinya kuburan-kuburan itu ketika terlihat dari atas. Di bawahnya sana banyak orang yang duka cita, orang yang kesakitan. Jangan tertipu dengan atasnya. Wala yaghurrannakum istiwa'ul qubur,
Dan janganlah kalian tertipu dengan samanya kuburan itu. Kan kadang-kadang kuburan itu sama, Bi. Paham bisa sama. Hunju itu sama, Bi. Sama. Jangan tertipu kan beliau dengan kelihatannya sama-sama aja di kuburan dari atas. Tapi kan beliau fama asyadda tafawutahum fiha. Alangkah besar perselisihan antara setiap kubur itu di dalamnya sana. Ada ije kubur dapat siksa kubur uluh sihwanga. Ada kubur nang lain siksa yang lebih berat hidayah. Ada kubur nang lain dapat nikmat kubur. Ada nang lain dimuliakan di dalam kubur. Jadi kelihatannya sama dari atas, tapi di dalamnya itu alangkah jauh berbeda orang-orang yang ada di dalamnya, kata Imam Muhammad bin Syama. Ada yang dapat siksa, ada yang dapat nikmat. Ada yang nyaman si wang kubur, ada yang kepehe wang kubur. Kelihatannya sama. Atang sama, misalkan nang mahi atang, padahal mahi atang tapi tahu mun si petak wakaf kaum muslimin. Kelihatannya sama. Adanya nang kita ya bagus. Kadang-kadang terlihat bagus di atas kuburannya, tapi empu ya i malasah malaikat behimat si huang kani. Penak bagus i haragu oleh anak buah si hunjun tun. Penak berasih midada uruin. Tapi ternyata nang si huang kani mida udah kepehe. Ada aja sebaliknya kuburan bila tapi tak urusin uru ya masya Allah sampai tuut. Tapi ternyata empu ya si huang kani kubur ya si huang seperti surga yang diluaskan oleh Allah Taala. Sebagaimana dan pigi ceruman oleh Imam Abdullah sebelum makan. Ada yang kuburnya diluaskan 70 hasta panjangnya, 70 hasta lebarnya. Jadi jangan tertipu dengan atasnya, kata beliau. Hunju ya. Orang-orang non muslim itu kan kita lihat kuburannya masya Allah luar biasa, mana ramen behunjun. Tapi kita dari dalil-dalil yang kita lihat dari hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu disiksa di dalam kuburnya. Huang akan itu berantakan. Kegitian luas si hunjun, tapi si huang ihempit oleh Allah orang yang ada dalam kubur itu dengan kubur dibuat sempit oleh Allah Taala. Jadi ikon beliau jangan tertipu dengan kubur yang nampak dari atas. Itu. Kemudian fayambaghi lil aqil an yukthira dzikral qabri qabla an yadkhulahu. Seyogianya, sepantasnya, sepatutnya orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar memperbanyak mengingat kubur sebelum dia memasuki kuburnya. Jadi are-are ikon beliau ingat dengan kuburan. Kalau perlu timahui huma agapi kuburan. Nyaman setiap Anda membuka biakan ada kuburan kan ingat mati. Ingat bahwa surang teh tekai ukan terakhir kare. Sebagus ain pun huma katun. Halulia kare teh mara enam si padang hete ya. Pahamisan dua si hunju ya. Jadi kon beliau orang berakal seyogianya sepatutnya dia banyak mengingat kuburan. Berarti penting ziarah kubur. Penting. Dan memang perintah Nabi dan sunnah Nabi Muhammad. Kon Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kon Nabi aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Itah kalau terlalu terlena dan tertipu dengan dunia, berarti untuk menghentikan ketertipuan dan memutus ketertipuan kita dari dunia itu laka-lakas menuju kuburan. Barang kuburan gue kah, guang kuburan di depan masjid nih kah, guang kuburan muslimin kah, guang kuburan libat kah, imanga sekedar memanga beda jadi masalah cak, mengucapkan salam marah uluh nang si kuburan teh barang, beda awak nang baca yasin setiap marang kuburan, memanga akan menduat pelajaran bahwa itah akan berakhir seheteja, itah akan berakhir seheteja. Bahkan ulama-ulama dulu itu elen sudah menabuk lubang kubur ya. Meda nang sekedar meina kafan akan surang mah uluh batuh teh. Itah teh kafan gini disiapin kira-kira teh bae. Belah teh mungkin ada pang bersiap. Kain kafan ya. Kain kafan mah enak dan mengharap fardu kifayah cak. Padahal ete nang pasti tah apa? Ete nang pasti tah apa? Amun baju jas nang akan hapa pelantikan
caleg karena itu pasti tahapan ada bubuh udah pilihannya kalau iki Adam caleg nang siapa baju jas dengan dasi ya kan. Ini pasti tahapan nang pasti tahapa teh kain kafan itu pasti tahapa ulu batu menyiapkan karena memang nang paling afdal kain kafan nang paling utama akan dihapa Allah nang meninggal kain kafan nang jadi betapa sapu nang baharu jadi kesunahannya itu kain kafan yang sudah pernah ditapas pernah dicuci. Nah orang-orang dulu itu ulama-ulama dulu lebih lagi mereka sudah punya lubang kuburin abu kahiluang jadi pun pena beribadah koler mohonam ya para lubang kubur itu bahata Al-Quran ngaji uang kubur itu pokoknya maksa jiwa ya tuh untuk mengingat bahwa suatu saat karena hikau mailai itu amun mida are bahatanmu hikau akan tersiksa uang itu jadi maksa hawa nafsu itu untuk ingat dengan kuburan dengan mati itu makanya nabu kahiluang lubang kuburan lubang kuburan itu makanya ikon beliau orang berakal, orang cerdas, orang pintar memperbanyak mengingat kuburan sebelum dia memasuki kuburan itu. Mida ingat lalu dengan kuburan, tiba-tiba langsung yagah lumarang kuburan. Nah, itu kepehe. Qala Sufyanus Tsauri rahimahullah, man aktsara dzikral qabri wajadahu raudatan min riyadil jannah, wa man ghafala anhu wajadahu hufratan min hufarin niran. Berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kikuan Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang memperbanyak mengingat kuburan, mengingat mati, ingat kuburan, bahwa itah tun berakhir si kuburan. Aweh nang are kikuan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mengingat-ingat kuburan, maka dia nanti ketika mati akan mendapati kuburannya itu menjadi taman dari taman-taman surga. Tapi sebaliknya kawan beliau, waman ghafala anhu, siapa yang lupa dari kuburan, bida pergi ingatan dengan kuburan, ingatan teh dunia terus, ingatan belum terus, bida ingatan bahwa surang tun bacangan mati, bahwa surang tun bacangan menuju kuburan, bida ingat lalu-lalu maka nang samete kawan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wajadahu hufratan min hufarin niran, dia akan temui kuburnya nanti setelah dia mati menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Bida pergi ingat lalu, terlalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan kabun, baik, dan yang lain-lain, sibuk dengan jabatan, berabut, tertipu dengan jabatan, bahkan kadang-kadang menjual agama demi jabatan, itu tertipu namanya. Ada yang lebih parah teh, menjual agama ya demi jabatan uluh lain. Nah bacangan terpilih uluh, iya aku menjual agama ya, menerima amplop. Jadi ada sampai tertipu dengan dunia. Namun sadang ase tertipu dengan dunia teh berarti laka-lakas obat si kuburan. Imanga babuah kuburan teh mandam-mandam itah memang pahami saya. Gitu pahami senang jadi batu ham coba itah teh lebih tahi belum wong kuburan kan di depan wong dunia tuh. Gitu enang batu-batu heluam jadi mati itu berapa ratus tahun jadi wong kuburan gini. Sementara umurah wong dunia paling tahi berapa paling tahi? Umat Rasulullah hijrah oleh Nabi kebanyakan antara 60 dan 70 tahun. Dan itah melihat menjadi mati helu pada itah ada nang lebih dari 100 tahunan. Ada nang lebih dari 100 tahunan. Bahkan dari zaman Nabi Adam batu kira-kira manusia nang mati waktu itu berapa juta tahun jadi sampai katun. Jadi lebih tahi belum wong kani daripada belum wong dunia itu. Maka kawan beliau are-are mengingat kuburan supaya kuburan teh menjadi taman surga. Kalau lupa dan lalai sama sekali dari kuburan, maka kuburan itu akan menjadi jurang neraka wal iyadu billah. Wa ruwiya an Ali karramallahu wajhahu annahu qala fi khutbatihi, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwasanya beliau pernah menyampaikan di dalam khutbahnya, ikhwan Sayyidina Ali, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, al-mauta al-maut, ikhwan Sayyidina Ali, kematian, mengingatkan orang tentang kematian. Falaisa minhu faut, tidak ada yang bisa luput dari kematian, ikhwan Sayyidina Ali. Dah dari marah mendarian kematian itu nah.
Mida kawen Allah berfirman huang Al-Qur'an, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijumpai oleh kematian, sekalipun kalian itu berada di dalam benteng-benteng nang berlapis-lapis. Benteng kan tinggi, humbi sekedar ije benteng makuan Allah berlapis-lapis dan kokoh endai benteng ada, tetap sumpah oleh kematian. Makanya ikut Sayyidina Ali, wahai hamba-hamba Allah, al-maut, kematian, falaysa minhu faut. Kematian itu tidak ada yang bisa luput darinya. In aqamtum lahu akhadhakum. Kalian berdiri untuk kematian akan mengambil dan menjemput kalian. Wa in farartum minhu adrakakum. Kalian lari dari kematian, maka dia akan menyusul kalian. Tetap supahi kematian dengan Sayyidina Ali. Al-mautu ma'qudun binawasikum. Kematian itu sudah terikat di ubun-ubun kalian masing-masing. Beda ada nak kaum gitu ya. Santam seberataan tertulis akan mati. Fan najatan najah, maka ikhwan Sayyidina Ali, carilah keselamatan. Bukan selamat dari kematian, tapi selamat dalam menghadapi kematian. Selamat setelah kematian. Amun selamat dari kematian tidak beda harapanin. Beda ada nak kawah hadari ikhwan beliau. Maka selamat setelah kematian itu yang dicari. Al-waha, bergegaslah ikhwan beliau. Lakas beramal maksudnya untuk selamat di dalam atau setelah kematian. Temen belaka-lakas beramal. Fa inna wara'akum taliban hasisan wa huwal qabr. Karena di belakang kalian sedang ada seseorang yang mengejar kalian dengan cepat. Silingkut ketuh ikhwan beliau, ada nang mau usah ketuh dan dia lakas laju ulu ya. Wa huwal qabr, kuburan. Itah teh lagi seberataan diusah oleh kuburan itah masing-masing. Diusah oleh kuburan itah masing-masing. Ala wa innal qabra raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Ketahuilah ikhwan Sayyidina Ali, sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi taman dari taman surga atau dia menjadi jurang dari jurang neraka. Pilihnya cuma dua itu mah. Kuburan itu amun mida menjadi taman surga, menjadi jurang neraka. Jadi jurang neraka. Lalu beliau melanjutkan huang khutbah, ala wa innahu yatakallamu fi kulli yaumin thalatha marrat. Sesungguhnya kuburan itu berbicara setiap hari 3 kali. Cuman itah beda mihining. Tuni ceruman oleh Sayyidina Ali. Kuburan gitu ikon Sayyidina Ali telu kali jandau bepander sama dengan jumlah itah kuman. Kekuat kuburan TN fayaqul, kuburan akan berkata, ana baitul zulmah. Aku ini rumah yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada PLN yang kuburan jemaah. Hendak bahata PLN. Nah harapanen matei ya mungkar nakir mudahan. Kikuaya kikuan kuburan, aku adalah rumah yang penuh dengan kegelapan. Ana baitul wahsyah. Aku adalah rumah yang penuh dengan kengerian. Ngeri kuburan seorang perumahan yang utang ngeri gue ya. Berarti harus impersiapan. Jadi cuman kuburan nama itah teh. Ana baitud didan, aku adalah rumah belatung. Oler. Itah kare ihurung hi belatung jadi mati. Ihurung hi belatung. Jadi kikuan petak yakutun adalah tempatnya belatung-belatung dan ulat-ulat. Ala wa inna wara'a dzalikal yaumi yauman asyadda min dzalikal yaum. Ketahuilah kikuan Sayyidina Ali, sesungguhnya di belakang hari itu, di belakang hari kematian kita, ada hari yang lebih ngeri lagi dari hari kematian kita. Anda tuh ditah mati setelah hari kematian itu ada hari yang jauh lebih ngeri lagi. Hari kematian itu mengerikan. Kenapa? Sakit dicabut oleh malaikat maut. Tapi setelah itu ada yang jauh lebih mengerikan lagi. Hari-hari si wong kuburan kani. Malam pertama si wong kuburan, kira-kira hampir nasib kita. Ikon beliau, yauman yashibu fihi shaghir. Hari di mana anak-anak itu akan berhuban, hari kiamat. Kan Al-Qur'an cuman oleh Allah semete. Ada hari kiamat setelah itu. Jadi semakin hari itu semakin mengerikan. Huang kuburan ngeri, karek ketika terjadi kiamat lebih ngeri indai.
Nah kekuluhan bauban umur nang halus teh. Bila terjadi kiamat langsung bauban diceruman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian bisa menyelamatkan dan menjaga diri kalian jika kalian tidak beriman dengan hari yang hari itu membuat anak-anak menjadi beruban. Saking dahsyat kiamat teh beuban na kaguluhan. Tak uban-uban bae, tidak memudah berarti teh. Wa yaskaru fihil kabir, dan mabuk orang-orang yang sudah tua dan dewasa. Hubbi hantam karena minuman keras dan hubbian mabuk gara-gara huru-hara kiamat. Jadi balinggang-linggang badan teh. Sang uluh mabuknya. Wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dan perempuan-perempuan yang menyusui di hari itu akan lupa terhadap anak yang dia susui. Maina bayi halus, ulu bawi itu kan perhatian mana dengan bayi ya. Si kondisi nang sama itu lagi aman sama itu deh. Sayang benar. Tapi bila terjadi kiamat, Allah menjeruman jauh Al-Qur'an. Itu Sayyidina Ali mengutip dari Al-Qur'an. Allah memperumah dalam Al-Quran bahwa ibu yang menyusui itu akan lupa dengan anak yang dia susui. Temen, hantam menggandang arepah, sibuk dengan nasib, dengan memikiran nasibah. Jadi tidak kepikiran sama anak bayi yang nyusui itu. Gamah yang mengurus arepah surang. Yaku yang penting selamat di kon umah. Sampai lupa kepada anak yang dia susui. Wa tad'u kullu dzati hablin hamlaha. Ikon beliau saking dahsyatnya hari itu. Perempuan yang hamil, berapapun umur kehamilan akan melahirkan. Nang hanyar 2 minggu betihi langsung beluak bawang tenaya. Nang hanyar sebulan 2 bulan langsung beluak isin tenai deh. Apalagi menang jadi 9 bulanan teperanak. Pokoknya teperanak tebak berapakah umur kandungnya teperanak bila terjadi hari kiamat. Kikuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa taran nasa sukara, dan engkau akan melihat orang-orang ketika itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka tidak mabuk ikhwan beliau. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi yang membuat mereka seperti orang mabuk itu siksa Allah sangat dahsyat. Allahu akbar. Sakit dahsyatnya seperti orang mabuk linglung pokoknya benanjung tuh beguyang-guyang behewa-hewa terjerungkup ada nang tas balit maralikut sama Allah mabuk. Padahal tidak mabuk kan, tapi hantam siksaan Allah yang sangat dahsyat dan sangat pedih. Ala ketahuilah ya Sayyidina Ali, wa inna wara'a dzalikal yaumi yauman ashadda min dzalikal yaum. Setelah hari itu, setelah hari kiamat tadi, karena hari kiamat tadi dahsyat sekali. Nak uluh beuban, uluh bakas mabuk, kemudian uluh betihi anak, uluh nang menyusui lupa dengan anaknya. Setelah hari itu ada hari yang jauh lebih dahsyat lagi kata Sayyidina Ali. Naran, ada api neraka. Hindai tapi neraka nang itu nang balau beuban, uluh bawi itu peranak, anak kami diingat hindai uluh nang bakas teh sang uluh mabuk. Hindai tapi neraka hanya terjadi kiamat. Kikon beliau setelah terjadi hari kiamat itu ada hari yang jauh lebih menakutkan lagi, ada hari yang jauh lebih dahsyat lagi, yaitu neraka. Harruha syadid. Neraka itu panasnya sangat panas. Dan api dunia itu jemaah di dalam hadis dikatakan oleh Nabi diambil dari api neraka. Diambil dari api neraka. Dan itu hanya bagian kecil dari api neraka yang diambil dibawa ke dunia. Masih tersisa 77 kali lipat panas api dunia di dalam api neraka. Bayangkan jika api dunia itu membakar. Ternyata api neraka 77 kali lipat daripada api dunia itu. Maka pantas disebut siksa paling ringan itu ketika diletakkan bara api di ujung kaki yang menghurak itu kuluk. Itu api neraka, dan itu paling mehian siksa si wong neraka. Tehinjek bara api ya. Hindai api yang hanya baraha. Namun bara api dunia kan belupak pai mah tehinjek. Namun bara api neraka tehinjek nang menghurak kontek kita. Allahu akbar kepehe. Makanya kawan beliau setelah hari kiamat itu ada hari yang jauh lebih dahsyat lagi. Hari di mana di sana ada neraka. Yang mana neraka itu panasnya sangat-sangat panas. Wa qa'ruha ba'id, dan dasarnya neraka itu sangat dalam, handalem.
Mida kawa biar andal ca memanjat, mida kawa hendak lampasan dari api neraka. Handalem gikuan beliau handalem. Wa huliyuha hadid. Pakaian orang di dalam neraka itu adalah besi. Kapehe berlipat-lipat. Baju ya baju wasi makin bebehat. Wasi karena apui belasuap wasi deh karena kulit itah. Kapehe. Wa ma'uha sadid, airnya di dalam neraka itu ada air, tapi airnya apa? Sadid, nanah airnya. Buruk kan bisa. Allah. Laisa lillahi fiha rahmah. Allah tidak punya rahmat dan kasih sayang kepada orang yang ada di dalam neraka. Qala, lalu dilanjutkan oleh sahabat yang meriwayatkan ini, fabakal muslimuna bukaan syadida. Maka menangislah kaum muslimin ketika itu, ketika menghining khutbah Sayyidina Ali itu dengan tangis yang luar biasa. Menangis benar menghining khutbah beliau. Antam bidana betiru ketika khutbah batuh teh. Mun katun biar menyentuh kahampi aja khutbah itu lihilu betiru. Lihilu betiru. Tungkal jadi khutbahnya minsik. Jadi sahabat nang menghining teh beliau menangis luar biasa. Faqal, lalu beliau melanjutkan, wa inna wara'a dzalikal yaum, dan sesungguhnya setelah hari kiamat itu, tadi kan belum menggambarkan neraka. Kabar gembira yang Sayyidina Ali setelah hari kiamat itu, ada hari yang di hari itu jannatun, ada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Surga itu kata beliau disediakan dan disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Nah, berarti tidak ada pilihan lain kalau ingin sampai ke surga kecuali menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ada harapan untuk tidak menuju neraka, tapi harus menjadi orang bertakwa. Dan surganya luas kata beliau. Sayyidina Ali khutbahnya di akhir khutbahnya mengatakan seluas langit dan bumi, berarti lebih luasnya daripada nang iya elai tah katun. Kita kan meleh wong bumi maka tun teh. Langit para malaikat nang meleh ya. Surga kareh gabungan, luasnya gabungan antara langit dan bumi. Dan semuanya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka surga seluas ete rugi itah mida maina ukan sih wangah. Surga sing luasan ela sampai itah mida maina kaplingan sekali. Kesesibukan mengapling dunia mida sempit mengapling surga. Jadi ela sampai mida sempit. Mudah-mudahan kami surga sendiri. Agikuan beliau doa beliau tuh, ajaran Allahu minal adzabil alim. Mudah-mudahan Allah taala menjauhkan kita dari siksa yang pedih, wa ahallana wa iyyakum daran na'im, dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita dan kalian di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.